Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita belajar bersama-sama lagi akan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini dengan kemurahan dan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu dan belajar pula untuk melakukan. Ada banyak kelemahan dalam diri kami Tuhan sebagai manusia, tetapi biarlah firman-Mu yang akan memperbarui, firman-Mu Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih indah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan 7, haleluya. Kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul Allah yang setia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan membacanya di dalam kitab Ulangan 7 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih setianya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Puji Tuhan, sampai beribu-ribu keturunannya, bukan cuma 7 turunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan ini adalah menceritakan kembali bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Namanya saja ulangan, mengulang kembali, mereview kembali, ya. Di dalam perikop pasal yang ke-7, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan, ya. Kenapa saya beri judul Allah yang setia, ya. Di mana kitab Ulangan ini menceritakan sekali lagi perjalanan bangsa Israel dengan kebaikan, dengan pertolongan Tuhan, dengan apapun yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Toh bangsa Israel itu masih kurang puas, masih kurang bersyukur, ya. Puji Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang pertama begini. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang telah banyak dan telah kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkannya mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Wow, puji Tuhan. Berapa kali Tuhan menolong, berapa kali. Tetapi itulah yang kita ketahui, bangsa Israel selalu merasa kurang puas, selalu merasa seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong, seakan-akan Tuhan tidak memberikan jalan keluar, seakan-akan Tuhan tidak memenangkan dalam segi peperangan untuk melawan bangsa-bangsa lain. Tuhan selalu ada di pihak mereka. Tuhan selalu menolong dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka, dan mereka tidak merasa ataupun tidak melihat pertolongan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ayat 9 tadi mengatakan, sebab itu haruslah kau ketahui. Bangsa Israel harus mengetahui bahwa Tuhan Allahnya itu dialah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah tinggalkan dia. Dalam kondisi apapun, Tuhan akan menolong mereka. Waktu bangsa Israel harus dikejar oleh Firaun, Musa membawa keluar melewati Laut Teberau. Tuhan belah laut itu sehingga mereka lepas dari kejaran Firaun. Waktu mereka harus berjalan menuju tanah Kanaan, mereka melewati padang pasir selama 40 tahun karena sungut-sungut mereka. Tuhan memelihara dengan memberikan burung, mana, tiang awan, tiang api. Mereka haus. Tuhan sediakan air marah, dari pahit menjadi manis. Apa yang kurangnya dari Tuhan? Dan saat ini kita belajar
supaya kita tidak menjadi orang atau kita tidak menjadi pribadi yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin kita akan mengatakan, aku sudah berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi jalan belum terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga pernah mengalami banyak hal. Apakah doa-doa saya selalu dijawab oleh Tuhan? Saya katakan iya. Meskipun jawabannya itu nanti. Meskipun jawabannya itu tidak untuk kamu ya yuk. Itu merupakan jawaban dari Tuhan. Saya sakit. Saya merasa ditemani. Saya merasa ditolong oleh Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan disampaikan, saya yakini, saya amini, dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bukan cuma saya yang mengalami semua kebaikan Tuhan. Kita semua pernah mengalami. Kita semua pernah ditolong. Tetapi terkadang kita berkata, Tuhan, saat ini Engkau belum buka jalan, saat ini Engkau tidak menolong. Waktu aku sakit Tuhan, Engkau tidak sembuhkan aku. Waktu aku susah, tidak ada orang yang peduli dengan aku. Waktu aku terpuruk Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengangkat aku. Tetapi saya percaya, dan Bapak Ibu juga percaya, waktu kita terpuruk, Tuhan ada di situ. Waktu kita sakit, Tuhan ada di situ. Waktu kita lemah, Tuhan ada di situ. Dia selalu menolong kita. Kalau kita ingat dalam pikiran kita atau dalam hati kita secara jujur, berapa kali Tuhan melakukan pertolongan dalam kehidupan kita? Tidak terbatas. Berpuluh-puluh, beratus-ratus Tuhan sudah, mungkin berjuta-juta kali Tuhan melakukannya. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Tetapi kita sering menganggap itu biasa. Yang spektakuler yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, baru kita katakan itu Tuhan buka jalan dan Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, saat ini yang kita petik dari pelajaran bangsa Israel, di mana Tuhan dengan firman-Nya mengatakan, Dialah Allah, Allah yang setia. Pertanyaannya adalah, berapa kali Tuhan sudah menolong kita? Waktu kita sakit, waktu kita susah, waktu kita terpuruk, waktu jalan kita buntu, waktu kita lemah, berapa kali Tuhan sudah menolong? Tidak bisa terhitung karena Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Makanya saya sering katakan, pertolongan Tuhan itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata berapa kali Tuhan menolong. Tetapi setiap kali Tuhan sudah menolong dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, pertolongan Tuhan selalu hadir. Karena Dia Allah yang setia, tidak mungkin Dia ingkar akan janjinya. Tidak mungkin Dia ingkar akan sabdanya. Dan tidak mungkin Dia mengingkari sendiri ucapannya. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita belajar bersama-sama. Mengingat akan kasih setia Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin Bapak Ibu, Tuhan setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kata setia itu selalu diberikan kepada kita. Kalau kita punya pasangan, kalau kita punya anak yang setia sama kita, bahagianya gak ketulungan. Tetapi kita lebih dari itu, kita mempunyai Tuhan yang setia kepada kita semua. Amin, puji Tuhan. Saat ini biarlah iman kita semakin hidup dan semakin menyala-nyala. Karena kita tahu, kita mengerti bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami semua dalam kondisi apapun. Tuhan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, dan Engkau siap menopang, Engkau siap menolong. Berapa puluh kali kami jatuh, berapa puluh kali kami sakit, dan berapa puluh kali kami melakukan dosa-dosa, kesalahan. Tetapi berapa puluh kali pula Engkau menolong, Engkau mengangkat, Engkau menghapus segala kesalahan, segala kelemahan kami Tuhan. Terima kasih.
Kami bangga mempunyai Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Ajar kami juga bangga terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, puja dan hormat kami hanya bagi kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang punya Allah setia seperti Tuhan Yesus. Amin.